Kabar Kumham Riau dalam sepekan. Oke, Kak Febri, kita kembali lagi di Kabar Kumham Riau. Betul. Ini episode kedua ini sekaligus episode perpisahan dengan Kak Febri, teman-teman. Dibahas. Karena dia minggu ini sudah berangkat ke kantor wilayah Sumatera Utara. Sayonara. Ya, tetap di payung yang sama ya saudara-saudara, tetap di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi aku nanti bingung nggak tahu sama siapa lagi nih. Udah mulai. Kita udah seleksi kandidat ya. Banyak yang udah mendaftar. Itu kayak ajang Indonesian Idol gitu tahu. Oh, ada audisinya audisi, kita pilih. audisi, Oh, nanti aku yang pilih. Broadcaster, iya. Aku yang pilih nanti. Terus Syarat aku utama apa? cantik. Oke. Syarat utama cantik dulu. Cantik. Yang kedua wajib bisa berbahasa Prancis. Karena Prancis. kebetulan nanti pengganti kakak harus bisa Aku bisa. berbahasa. Konnichiwa. Itu Jepang. Oh, Jepang ya. Oh, berarti kamsahamnida. Ah, itu kalau nggak salah bahasa Indragiri Hulu. Tahu aja dia, betul sih benarnya. Oke, kita kembali lagi ya ke laptop. Nah, ini kita beneran laptop, literally laptop ya. Kita akan bahas topik-topik yang menarik yang terjadi sepekan ini. Apa yang pertama kali beri tolong di? Oke, kita akan bahas berita yang pertama, yaitu Polda Riau serah terimakan 15 unit senjata api dan 550 amunisinya pada 5 UPT Lapas Rutan di Riau. Udah ada 5 UPT lapas atau rutan diri yang dapat ya. Lapas mana aja tuh Kak kalau boleh tahu? Oke, tapi Job, sebelum kita bahas ini lapas mana aja Job, emangnya kita kalau di UPT itu pakai senjata api ya? Kebetulan aku kan juga dulu jaga pintu utama. Oke. Jadi dulu memang yang jaga pintu utama itu emang dikasih senjata. Pintu utama komandan jaga sama yang jaga pos menara boleh megang senjata. Oke. Nah, berarti fungsinya apa sih utamanya? Sebagai pertahanan diri sih sebenarnya, lebih ke arah pertahanan diri. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, anggaplah kerusuhan, jadi petugas bisa menggunakan senjata itu untuk menyelamatkan diri dan berjaga-jaga lah gitu, sebagai pertahanan diri kepada. Dan karena nggak cuma senjata, ada banyak yang lain yang dilengkapi gitu. Iya, karena kalau dipikir-pikir ya di dalam itu orang-orang yang sedang dihukum ya mungkin ya ada khilaf atau apa, terjadi kerusuhan ya. Ya, jadi mungkin ada pergesekan di dalam ya. Jadi bisa dijadikan sebagai alat untuk pertahanan diri lah, sebagai sama petugas-petugasnya di sana. Oke, jadi lapas rutannya itu tadi katanya Job ada 5 lapas rutan yang dapat. Nah, ini rinciannya adalah Lapas Pasir Pangarayan itu menerima 3 unit senjata api dan 150 buah amunisi. Wih, 150 ya. Nah, ini ada lagi nih Ada Job. selat panjang juga ya, dapat ya selat panjang. Dia ada selat panjang, dapat juga di Lapas Teluk Kuantan. Oke. Ada Rutan Dumai. Dan ada rutan kelas 2 Berengat. Nah, ini rutan kelas 2 Berengat ini adalah UPT favoritku di Kanwil Kemenkumham Riau. Nah, di sana sekarang udah tambah 3 unit senjata api dan 100 buah amunisi. Nah, iya betul, bagus, berarti ini bagus untuk keamanan di sana lagi. Semakin aman lagi, semakin banyak senjata, bisa mudah-mudahan semakin aman selalu UPT di sana. Semakin aman ya. Tapi saya dengar-dengar sih ya, ini katanya warga binaan sendiri kompak sama ini ya, para petugas ya. Biasanya sih kompak-kompak. Ya. Kalau jadi tujuan kekompakan itu kan supaya meminimalisir juga gesekan, Kak. Oke, ya. jadi kita nggak perlu pakai senjata api juga. Tidak perlu pakai senjata. Jadi sebenarnya cukup menjalin komunikasi yang bagus, gimana supaya membuat warga binaan itu tidak merasa tertekan di dalam, tidak merasa pusing. Jadi nggak ada itu ya yang apa sih yang heboh-heboh di luar merasa penjara itu tempat yang serem. Enggak lah, kami kayak aku aja tiap sore itu bisa main futsal bareng sama orang itu ya. Yang penting kita buat intinya sekarang ini kekeluargaan dan komunikasi yang baik. Nah, itu dia. Luar biasa. Nah, kita ada berita selanjutnya nih, Jam. Berita selanjutnya ini sebenarnya kita kemasnya itu gini ya. Kita tuh dapat banyak penghargaan, tapi penghargaannya dalam belakangan itu dalam satu waktu bersamaan tuh kita dapat 3 sekaligus. Iya, kita kemarin waktu lagi dinas di Jakarta kita dapat kabar ya, dapat penghargaan. Jadi di grup kita tuh kemarin Pak Kadif Yankum ngirim penghargaan. Gak lama Bu Raja Adi ngirim penghargaan. Ini penghargaan. Kapan nih kita tidak dapat penghargaan? Kok penghargaan terus sih? Iya. Jangan mengada-ada deh. Jangan mengada. Oke. Pak Kadif Yankum ngirim penghargaan lagi. Ya Tuhan, kapan sih kita nggak dapat? Nah.
Tapi itu artinya ya kita selalu berusaha untuk melakukan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya sehingga diganjar dengan penghargaan. Ya, betul, Kak. Ya. Penghargaan kayak IKPA ini kan sangat penting juga bagi kita nih. Ya, dan itu bukan bikin kita sombong ya. Ya enggak sombong. Ya, tapi itu justru jadi batu loncatan untuk kita ya. Dan kita juga pekerjaan kita juga makin sulit. Mempertahankan ini kan sulit. Iya, tanggung jawab makin besar. Iya, makin besar. Dan semoga tahun ini kita bisa dapat penghargaan yang lebih besar, Kak Febri. Amin. Yaitu amin. penghargaan menjadi UPT WBBM. Oke, setuju. Karena aku pengen juga ngerasakan menjadi UPT yang WBBM, Kak Febri. Iya, apalagi kalau namanya tertulis di SK dan dapat bonus. Dapat bonus. Aku akan membawa istriku berjalan-jalan ke Jepang. Oke, ini yang pertama adalah Kanwil Kemenkumham Riau raih peringkat pertama IKPA. Nah, IKPA itu sendiri adalah ini dia. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Jadi kita itu terbaik kategori pagu besar dan peringkat kedua realisasi anggaran tahun anggaran 2023. Ya, karena ini sering dibahas juga sama Pak Kanwil, Kak Febri, kita Pak Budi Adolf Sidongkir. Kalau kita di apel pagi atau di kegiatan-kegiatan kantor, dia sering bahas tuh. Kita dalam pelaksanaan IKPA atau realisasi anggaran, kalau nggak bisa 100% minimal 99,9%. Jadi cuman itu ya errornya cuma 0,01%. Jadi kita juga bekerja dengan baik, dengan giat supaya ekspektasi itu bisa dipenuhi ya. Dan ini belakangan ini ya Pak Kanwil selalu menggaung-gaungkan ini ya, makanya kita juga bekerja dengan baik lah intinya. Betul. Nah, selain IKPA, kita juga dapat terbaik 1 sekretariat wilayah penilaian indeks reformasi hukum. Ini aku kurang paham nih Kak, coba bisa dijelasin nggak? Mari kita baca ya. Jadi katanya di sini itu ada 4 peran penting kantor wilayah dalam tata kelola kebijaksanaan terkait indeks reformasi hukum ini, yaitu sebagai pelaksana kebijakan teknis di lapangan, melakukan analisis implementasi dan evaluasi kebijakan di wilayah, sebagai law center, dan yang pastinya sebagai laboratorium kebijakan di wilayah. Oh, berarti ini yang sering dikerjakan sama bidang HAM ya Kak? Betul. Bidang HAM di kantor wilayah. Nah, kita kumpulin biasanya permasalahan-permasalahan HAM. Ya, betul. Dan untuk dikaji begitu. Dan gencar loh Kak. Ini di pengaduan kita juga banyak aduan yang kita setelah kita laporkan ke bidang HAM langsung ditanggapi, langsung dieksekusi. Oke, nah selain itu bukan cuma hanya kantor wilayah aja yang dapat. Oh, ada lagi nih, kantor wilayah masih dapat juga nih. Ini yang tadi ya IKPA. Oke. Ya, IKPA. Ada 3 penghargaan dari KPPN Pekanbaru. Dan selain itu UPT kita juga ada dapat nih. Bukan cuma kanwilnya aja, tapi kita mau apresiasi juga untuk imigrasi Selat Panjang. Oh, imigrasi Selat Panjang ini UPT yang belum pernah aku datangi Kak Febri. Aku akan kesini suatu saat nanti Kak Febri, tenang aja. Nah, berita pamungkas. Pamungkas apa pamuncak? Apa ya? Berita pamuncak. Oke. Pamuncak ini namanya. Oke. Coba Job dibaca judulnya. Ini berita dari Rutan Rengat, teman-teman. Ada Karutan tinjau kegiatan kementerian di zona pintar kreatif. Nah, kenapa aku minta Job baca? Karena aku kurang paham nih ya. Zona pintar kreatif itu apa sih, Job? Jadi kebetulan aku masih Rutan Rengat. Jadi aku Pak Julius Barus ini, kepala rutan ini selalu menggaungkan warga binaan itu harus bisa diajarkan kemandirian. Makanya dia membuat zona pintar kreatif. Jadi kalau tidak salah namanya kawan apa sih? Editor, tolong apa namanya? Sikawan kalau nggak salah ya. Jadi Bapak itu sering mengajak warga binaan itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif kayak membuat rumah, miniatur rumah atau miniatur tempat ibadah dari barang-barang bekas. Jadi batok kelapa gitu, dari bekas es krim itu, tangkai stick es krim. Nah, ini mungkin nanti kalau rekan-rekan mau lihat, boleh lihat langsung di Instagramnya Rutan Rengat, @Rutan Rengat ya. Di situ ada gambar-gambar kreasi-kreasi apa aja sih yang diciptakan oleh warga binaan. Banyak Kak, di situ ada buat kapal, pesawat, buat hewan gitu. Dan aku tuh tertarik sama hal kayak gini dari dulu Kak. Aku juga pernah waktu masih di sana ngajak warga binaan buat kreasi-kreasi kayak gitu. Tapi ya apalah daya Kak, akunya kurang kreatif. Kurang kreatif ya. Akunya kurang kreatif. Nah untuk beritanya mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Tapi khusus untuk episode ini kita
punya weekly recommendation. Apa weekly recommendation itu apa? Nah, ini dia weekly recommendation. Nah, buat kamu-kamu semua yang mungkin minggu ini lagi browsing-browsing itu nggak tahu mau ngelihat apa nih hal baru yang menarik. Nah, coba kita rekomendasikan kamu untuk melihat satu karya warga binaan ya, yang berupa lagu. Ini lagu ya. Oh, lagu. Oke, lagu ini dari warga binaan ya. Betul. Jadi ini lagu ini menceritakan ungkapan rasa terima kasih seorang warga binaan di Lapas Perempuan Pekanbaru. Jadi di dalam liriknya itu Oh iya, lagunya kita tayangkan nih. Oke. Ini warga binaan Lapas Perempuan Pekanbaru ini. Betul. Ini kalau kita ke sana, dia sangat sering sekali ini kalau kita ke sana, dia sering tampil di seluruh kegiatan LPP. Iya, dan dia biasanya jadi garda terdepan ya. Iya. Ini yang kalau ke sana tuh bikin Bang Andre tuh ya senyum-senyum Bang sendiri. Andre. Wah, oke, suaranya merdu ya. Aplaus dulu dong. Keren sekali kamu, Mbak. Keren sekali. Aku sarankan setelah ini semoga cepat bebas, kita akan ikutkan di X Factor. Sarang heo. Ya, kita ikutkan apa itu? X Factor Indonesia. Oke. Atau Rising Star boleh. Atau Aku akan voting. Tenang aja, aku voting. iya, dan atau kita undang juga ke sini. Nah, nanti Oke. tapi kan udah nggak ada. Enggak apa-apa. Ini dia Jadi tinggal aku nanti, aku sama dia di sini ya, nanti. bisa bawa gitar dia sambil Nah, betul sekali. Asik Sukses juga selalu ya. buat teman-teman di Lapas Perempuan Pekanbaru. Iya, ini bukti bahwa kreativitas tidak mati walaupun kita berada di balik jeruji besi ya. Woi, berdikari di balik jeruji. Oke, Kata-kata. siap. Oke, sampai sekian dulu informasi yang kita bagikan untuk pekan kali ini. Sampai jumpa lagi di Kabar Kabar Kumham Kumham Riau Riau dalam dalam sepekan. sepekan.